Latih diri untuk tidak bereaksi secara impulsif. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan rangsangan eksternal. Setiap hari ada saja hal-hal yang dapat mengguncang emosi kita, kata-kata kasar, ketidakadilan, atau bahkan hal-hal kecil yang bisa menyulut amarah kita. Jika kita tidak hati-hati, kita akan mudah terbawa arus dan bertindak berdasarkan impuls semata. Reaksi spontan ini seringkali membawa kita pada penyesalan. Pernahkah kamu merasa marah dan kemudian menyadari bahwa kemarahan itu tidak seharusnya terjadi? Apa yang terjadi ketika kita bereaksi impulsif adalah kita menyerahkan kendali diri kepada faktor eksternal. Kemarahan itu muncul bukan karena apa yang terjadi, tetapi karena bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Ini adalah inti dari ajaran Stoikisme, bahwa emosi kita berasal dari penilaian kita terhadap suatu situasi. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa kejahatan tidak dapat menyentuh dirimu kecuali melalui pikiranmu sendiri. Itu artinya kita yang memutuskan apakah suatu kejadian itu pantas membuat kita marah atau tidak. Namun latihannya tidaklah mudah. Sebagian besar dari kita telah terbiasa bereaksi secara otomatis terhadap perasaan marah atau frustrasi. Pikiran kita seringkali dipenuhi oleh penilaian yang cepat yang membuat kita merasa bahwa kita harus merespons dengan cara tertentu. Inilah yang disebut dengan reaksi otomatis, di mana kita tidak memproses situasi secara rasional, tetapi langsung terbawa perasaan. Mari kita refleksikan sejenak, kenapa kita sering bereaksi begitu cepat? Mungkin ini berhubungan dengan pola pikir kita yang terlatih sejak lama. Pola pikir yang mencari pembenaran. Otak kita cenderung mencari konfirmasi atau mencari musuh untuk disalahkan, padahal tidak semua situasi membutuhkan reaksi tersebut. Untuk mengatasinya, Stoikisme mengajarkan kita untuk terlebih dahulu mengambil jeda, sebuah ruang antara stimulus dan reaksi. Marcus Aurelius berbicara tentang pentingnya mengingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, namun kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dalam dunia psikologi, ini dikenal dengan istilah self-regulation, kemampuan kita untuk mengelola emosi dan mengarahkan respons kita sesuai dengan nilai dan tujuan yang lebih besar. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pengendalian diri ini bisa dilatih melalui berbagai teknik seperti meditasi atau refleksi diri yang mengajarkan kita untuk memperlambat proses keputusan dan tidak langsung bertindak berdasarkan emosi sesaat. Ini bukan berarti kita harus menekan atau mengabaikan emosi kita, tetapi lebih kepada menerima emosi itu tanpa membiarkannya mengendalikan kita. Dalam kata lain, kita belajar untuk tidak melompat pada reaksi pertama, tetapi memberikan ruang bagi diri kita untuk berpikir lebih jernih dan memilih respons yang lebih konstruktif. Bayangkan sejenak jika kita bisa berhenti sejenak sebelum bereaksi setiap kali kita merasa marah. Jika kita bisa mengendalikan impuls pertama kita akan memiliki kendali penuh atas perasaan dan tindakan kita. Lantas, apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar kita akan lebih mampu untuk merespons dengan bijak dan tidak terbawa oleh amarah yang hanya akan membawa kerugian. Tidak ada lagi penyesalan setelah peristiwa berlalu. Tidak ada lagi perasaan sia-sia yang menghantui kita karena kata-kata atau tindakan orang lain. Penting untuk diingat bahwa ini adalah latihan yang membutuhkan kesadaran dan latihan berkelanjutan. Prosesnya memang tidak instan, tetapi hasilnya adalah kehidupan yang lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Karena pada akhirnya kita adalah penguasa atas perasaan kita sendiri. Dan hanya dengan cara inilah kita bisa menjalani hidup dengan damai, meskipun dunia di sekitar kita penuh dengan kekacauan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk melatih diri kita agar tidak bereaksi impulsif?